Bagaimana Pak Andre mempertahankan kualitas dari auditor independen atau lembaga yang memberikan standar ini untuk bisa sesuai dengan standarnya, lalu juga terutama dalam konteks negara berkembang, perusahaan-perusahaan yang datang dari Indonesia, agar hasil asesmennya ini tetap bisa kredibel dan tidak bias terhadap tekanan eksternal, khususnya perusahaan ataupun negara. Ya, iya, yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya sangat sederhana, yaitu teman-teman dari pelaku industri, dari perusahaan-perusahaan ini bisa saja menghubungi Irma untuk kemudian belajar mengenai bagaimana sebenarnya dia mempersiapkan dirinya menghadapi audit, bagaimana kemudian dia menilai operasional pertambangannya dengan standarnya Irma, dan yang kedua adalah memberanikan diri untuk maju dan melakukan audit, membiarkan dirinya diaudit menggunakan standarnya Irma. Karena pada akhirnya keberterimaan pasar itu juga sangat bergantung dengan seberapa kredibel pengukuran atau audit sistem audit yang dilakukan. Itu kenapa kemudian kami tidak kemana-mana kemudian bilang kalian harus pakai Irma, karena yang saya bilang bahwa Irma adalah sistem sukarela, tapi market dan kemudian para pelaku di sektor hilir lah yang kemudian mengendorse Irma, termasuk misalnya beberapa institusi di negara pasar seperti Komisi Uni Eropa, kemudian ada JETP. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai standar yang ada di Irma, dan juga di Irma itu prosesnya tidak sekali penilaian kemudian selesai. Itu kenapa kami tidak menggunakan kata sertifikasi. Di Irma itu adalah lembaga penjaminan, karena proses auditnya adalah audit yang kemudian berjenjang, karena kami percaya improvement itu adalah proses. This is a long game, gitu. Ini lari maraton. Kalau untuk memperbaiki industri mineral kritis di Indonesia itu lari maraton. Dia bukan sprint. Jadi kami tahu ada proses, ada waktu dan proses yang harus ditempuh oleh perusahaan, dan oleh karenanya itu sistem penilaian di Irma juga tidak kemudian mentok atau tidak saklek. Skor di Irma itu kemudian juga bisa berubah seiring dengan peningkatan dan perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Karena bagi kami yang penting adalah effort dari perusahaan untuk memperbaiki tata kelolanya, untuk menjawab kebutuhan dan pressure dari aktor di hilir itu juga harus dihargai, sehingga di Irma skor yang paling rendah adalah 50. Kalaupun tidak sampai di skor 50, kami dibilangnya Irma transparansi, dan itu pun sudah sebenarnya direkognisi oleh market gitu. Jadi percayalah bahwa proses ini tidak mungkin kemudian menuju pertambangan yang bertanggung jawab bisa diselesaikan misalnya dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Pada pengalaman kami, proses ini berlangsung bertahun-tahun, sehingga kalau hari ini teman-teman pelaku industri di Indonesia melihat ada perusahaan yang Irma skornya Irma 75, itu tidak datang dari proses yang 1 tahun 2 tahun. Ada rangkaian panjang menuju skor itu, sehingga yang patut di-highlight hari ini adalah semuanya mari belajar soal Irma, kemudian menuju tahap self assessment, kemudian menyiapkan dirinya untuk diaudit, karena apapun hasil auditnya kalian tidak akan ditinggal sama Irma. Kalian tetap akan di guide untuk kemudian menuju proses perbaikan seperti yang direkomendasikan oleh proses audit itu, hasil temuan dari proses audit itu sendiri. Ya,